Ya baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan bab 1, yaitu latar belakang masalah dalam perkembangan yang zaman ini didukung oleh perkembangan yang sangat canggih. Teknologi yang semakin canggih itu berdampak pada ketatnya persaingan bisnis ya teman-teman, baik antara perusahaan domestik maupun perusahaan asing. Oleh karena itu, untuk menyikapi hal tersebut, para pelaku bisnis itu harus menyikapi hal tersebut. Diharapkan dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk menciptakan posisi produk yang kuat di hati pelanggan dengan cara mengembangkan dan market share atau pangsa pasar. Nah, salah satunya cara untuk mencapai keadaan tersebut adalah menciptakan suatu kekuatan merek atau brand equity. Nah, merek merupakan suatu nama atau simbol, atau seperti logo, merek dagang, ada desain kemasan dan sebagainya, yang membuat untuk membedakan suatu produk dari produk pesaing. Merek tersebut juga akan lebih berguna apabila merek tersebut telah dipatenkan, ya, dan juga karena akan melindungi produk dari upaya pemalsuan dan pembajakan. Dan juga ada merek pada hakikatnya, ya, merupakan janji yang diberikan seorang penjual untuk secara konsisten memberi seperangkat atribut manfaat dan pelayanan. Dan merek terbaik akan memberikan jaminan kualitas yang baik itu. Dan juga ada merek yang sangat ternilai karena mampu mempengaruhi pilihan dan persepsi konsumen dalam melakukan pembelian. Merek juga merupakan aset terbesar bagi pasar dan selalu ada di benak konsumen. Akan mempunyai potensi yang sangat besar untuk mampu menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Dan juga tingkat kesadaran konsumen terhadap suatu merek atau brand owners sangatlah penting bagi perusahaan untuk menyediakan produk yang diminati oleh konsumen. Dan juga di sini ada salah satu ada PT Indofood Sukses Makmur ya teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman tahu ya, perusahaan ini tuh merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, yaitu produsen berbagai jenis makanan dan minuman instan. Dan juga salah satu produk unggulannya adalah mie instan yang diberi merek Indomie. Nah, di sini pasti kita udah tahu merek Indomie itu kan makan biasa keseharian kita ya teman-teman. Indomie merupakan produk unggulan, yaitu satu produk yang punya tingkat volume penjualan paling tinggi dibanding produk-produk noodles yang lain, misalnya seperti Supermie, Sarimi, Sakura, dan juga Popmie, dan mie telur cap 3 ayam. Nah, sehingga produk ini menjadi salah satu aset terbesar loh untuk mendorong berkembangnya PT Indofood Sukses Makmur. Namun, pada beberapa tahun belakangan ini, banyak perusahaan sejenis yang memproduksi produk merupakan seperti mie sedap ya oleh PT Mayora Indah. Untuk dapat merebut dan menguasai pasar PT Indofood Makmur dengan produk Indomie harus dapat memberikan yang terbaik bagi konsumen agar konsumen lebih mengingat dan mengenal produk tersebut. Pihak perusahaan harus meningkatkan kesadaran merek tersebut dengan program periklanan secara agresif dan intensif. Dan juga
Di sini ada rumus masalah ya teman-teman. Nah, di sini apakah produk Indomie sudah menjadi top of mind? Atau bagaimana cara mengukur besar kesadaran merek brand awareness terhadap produk Indomie yang didasarkan pada tingkat top of mind, brand recall, brand regulation, dan unaware brand. Nah, di sini juga ada tujuan penelitiannya adalah di sini tujuan yang ingin dicapai dari adakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui posisi produk Indomie di benak konsumen dan juga untuk mengetahui besar kesadaran merek atau brand awareness terhadap produk Indomie yang diukur besar pada tingkatan top of mind atau brand recall, brand registration, dan annual brand. Nah, di sini ada manfaat penelitian. Nah, di sini kita akan memberikan manfaat kepada beberapa pihak, diantaranya yaitu bagi perusahaan PT Indofood Sukses Makmur untuk mengetahui seberapa besar kesadaran merek atau brand awareness konsumen terhadap produk Indomie yang telah diproduksi, dan juga ada apakah termasuk dalam top of mind, brand recall, brand registration, atau unaware brand. Sehingga dengan ada hasil dari penelitian ini, perusahaan dapat menentukan strategi yang tepat bagi kelangsungan hidup perusahaan. Misalnya, apabila menepati posisi top of mind, maka perusahaan harus tetap berusaha mempertahankan posisi tersebut. Bila menempati posisi brand recall, brand negration maupun aware of brand, maka perusahaan harus lebih meningkatkan promosi baik melalui media massa, media cetak maupun media elektronik mengenai produk tersebut. Nah, juga ada bagi peneliti lain. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, memberi informasi bagi penelitian selanjutnya, dan juga bagi peneliti sendiri pun dengan ada penelitian ini mampu menerapkan pengetahuan yang selama ini diperoleh dari bangku kuliah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dunia kerja seperti itu. Dan juga untuk next bisa dilanjutkan dengan teman saya. Dilanjut dengan saya Ratu Syadini Sasabila. Saya akan membahas bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada landasan teori. Definisi merek. Kata merek berasal dari kata Old Norse yaitu brand yang berarti membakar. Menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, angka, huruf, angka-angka, susunan atau kombinasi dari unsur-unsur yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Sedangkan menurut American Marketing Association dalam merangkuti, definisi merek adalah sebagai berikut. Merek adalah nama, identifikasi produk atau jasa yang ditawarkan atau dihasilkan sehingga berbeda dengan produk yang dihasilkan oleh pesaing. Dilanjut dengan peran dan kegunaan merek. Menurut Durianto, merek menjadi sangat penting karena beberapa faktor, yaitu emosi konsumen terkadang turun naik. Merek mampu membuat janji emosi menjadi konsisten dan stabil. Yang kedua, merek mampu menembus setiap pagar budaya dan pasar. Bisa dilihat bahwa suatu merek yang kuat mampu diterima di seluruh dunia dan budaya. Yang ketiga, merek mampu menciptakan komunikasi interaksi dengan konsumen. Merek sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku konsumen. Merek memudahkan proses pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen. Merek berkembang menjadi sumber aset terbesar bagi perusahaan. Elemen-elemen brand equity. Menurut David A. Aker dalam merangkuti, brand equity dapat dibedakan ke dalam 5 kategori, yaitu brand awareness, brand association, perceivability, dan other property brand asset. Peran brand equity. Brand equity merupakan aset yang dapat memberikan nilai tersendiri di mata pelanggannya. Aset yang dikandungnya dapat membantu pelanggan dan menafsirkan, memproses, dan menyimpan informasi yang terkait dengan produk dan merek tersebut. Brand equity dapat mempengaruhi rasa percaya diri konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian atas dasar pengalaman masa lalu dalam penggunaan atau kedekatan asosiasi dengan berbagai karakteristik merek.
Lanjut, brand awareness adalah kesanggupan orang atau calon pembeli untuk mengenali, mengingat kembali suatu merek sebagai bagian dari suatu kategori produk tertentu, yang dimana perlu ditekankan karena terdapat suatu hubungan yang kuat antara kategori produk dengan merek yang dilibatkan. Agar brand awareness dapat dicapai dan diperbaiki dapat ditempuh beberapa cara, yaitu pesan yang disampaikan harus mudah diingat dan tampil beda dibandingkan dengan yang lainnya. Memakai slogan atau jingle lagu yang menarik. Jika produk memiliki simbol, hendaknya simbol yang dipakai dapat dihubungkan dengan mereknya. Perluasan nama merek dapat dipakai agar merek semakin banyak diingat oleh pelanggan. Brand awareness dapat diperkuat dengan memakai suatu isyarat yang sesuai dengan kategori produk, merek, atau keduanya. Melakukan pengulangan untuk meningkatkan pengingatan karena membentuk ingatan lebih sulit dibandingkan membentuk pengenalan. Mengukur brand awareness. Pengukuran brand awareness didasarkan kepada pengertian dari brand awareness yang mencakup tingkatan brand awareness menurut David A. Eger, yaitu top of mind atau puncak pikiran, brand recall atau pengingatan kembali merek, brand recognition atau pengenalan merek, dan unaware brand atau tidak menyadari merek. Informasi dapat diperoleh dengan menggunakan kuesioner atau daftar pertanyaan yang berisi pertanyaan umum atau pertanyaan khusus. Lanjut, bagian metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode survei dalam mengumpulkan data. Survei ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat Jakarta dan sekitarnya, yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan sekitarnya. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah jenis kelamin, umur, alamat, dan jenis pekerjaan responden. Objek penelitian menggunakan PT Indofood CPP Survis Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan mie instan dan makanan olahan terkemuka di Indonesia yang menjadi salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group. Pada awalnya PT Indofood ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 1971. Dalam penelitian ini akan mengukur kesadaran merek atau brand awareness konsumen terhadap produk Indomie. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik kuesioner, dilakukan dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan yang harus diisi langsung oleh responden. Adapun pertanyaan yang diajukan kepada responden terdiri dari pertanyaan umum dan pertanyaan khusus. Dengan karakteristik populasi yang ada dalam penelitian ini menggunakan metode convenience sampling, yaitu metode pengumpulan informasi dan anggota populasi yang dengan senang hati bersedia memberikannya, dengan kata lain pengambilan sampel yang mudah. Di dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu metode yang menganalisis satu atau lebih variabel tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Penyajian hasil-hasil analisis deskriptif dalam penelitian berupa frekuensi dan persentase serta diagram dan tabel. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran merek dan citra merek sangat berpengaruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Rahmadina. Di sini saya akan membahas bab 3 tentang analisis dan pembahasan. Responden dari penelitian ini adalah masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan sekitarnya. Di mana responden yang dapat dari kuesioner yang telah dibagikan dapat digolongkan berdasarkan variabel demografi seperti jenis kelamin, usia atau umur, alamat tempat tinggal, dan jenis pekerjaan. Yang pertama, di sini ada responden berdasarkan jenis kelamin. Dilihat dari jenis kelamin responden tersebut, terdapat 2 jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Dalam penelitian ini, didapati responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 33% dari 100% responden. Sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 67 responden. Sebagian besar responden yang mengisi kuesioner ini adalah responden yang berjenis kelamin perempuan, ditandai dengan jumlah yang lebih separuh responden, yaitu 67%. Jumlah ini banyak dikarenakan bahwa perempuan itu lebih sering memasak untuk keluarga, baik hanya dibuat mie instan biasanya atau berbagai makanan lain. Yang kedua, terdapat responden berdasarkan usia. Berdasarkan usia ini, responden yang masuk kelompok usia kurang dari 20 tahun sebanyak 10%.
Responden yang berusia antara 20 tahun sampai 30 tahun berjumlah 57%, sedangkan responden yang berusia lebih dari 30 tahun sebanyak 33% responden. Perincian umur responden kita bisa lihat dari tabel tersebut. Kebanyakan responden dari penelitian ini adalah berusia 20 sampai 30 tahun. Terbukti dari presentasi yang dihasilkan yaitu 57% dari jumlah keseluruhan responden 100%. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang berusia di atas dari 20 tahun lebih banyak mengkonsumsi mie instan dibanding yang berusia di bawah 20 tahun. Hal ini dikarenakan bahwa responden yang berusia di atas 20 tahun lebih menyukai mie instan. Mereka mengkonsumsi dengan berbagai alasan, baik untuk meningkatkan nafsu makan, menambahkan energi di saat waktu sempit, untuk membuat varian cemilan, dan lain-lain. Yang ketiga, kita bisa lihat terdapat responden berdasarkan alamat tempat tinggal. Pengelompokan responden berdasarkan tempat tinggal dalam penelitian ini menyebarkan kuesionernya dibagi secara rata di Jakarta Raya dan sekitarnya, sehingga hasil yang didapatkan sama antara responden yang berada di kota satu dengan yang lain. Dengan jumlah responden 100 orang, maka penyebaran kuesionernya di setiap kota adalah 20 orang. Yang keempat, terdapat responden berdasarkan jenis pekerjaan. Dalam hal ini, klasifikasi pekerjaan responden dapat dibagi menjadi mahasiswa atau pelajar berjumlah 55 orang atau 55%. Pegawai negeri sebanyak 11 orang atau 11%. Yang berprofesi sebagai swasta sebanyak 31 orang atau 31%. Dan sisanya sebanyak 3 orang atau 3% mempunyai profesi lain-lainnya, diantaranya petani, buruh, dan sekitarnya. Deskripsi pekerjaan tersebut dapat digambarkan yang terdapat di dalam tabel ini. Dari hasil tersebut, kebanyakan responden dalam penelitian ini adalah profesi sebagai pelajar atau mahasiswa, yaitu sebanyak 55% dari total keseluruhan responden. Dan kita bisa lanjutkan ke teman kami, yaitu Joseph. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jetliadi Joseph Oleu. Di sini saya akan meneruskan dalam bab 3, analisis dan pembahasan. Pada bab ini, analisis dan pembahasan ini akan dianalisis semua data yang telah diperoleh dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Analisis data merupakan bagian yang penting dalam suatu penelitian, karena analisis data ini akan digunakan dalam mengambil kesimpulan dari semua masalah yang dihadapi, yaitu dengan cara melakukan analisis deskriptif sesuai dari hasil kuesioner. 1. Analisis brand awareness. Analisis top of mind menggambarkan merek yang pertama kali dapat diingat responden atau pertama kali disebut ketika bersangkutan ditanya tentang suatu kategori produk. Top of mind ini merupakan single response question, artinya suatu responden hanya boleh memberikan satu jawaban untuk pertanyaan ini. Dalam penelitian ini diambil 100 orang untuk menjadi sebagai responden, dan dari 100 responden dapat 81 responden menyebutkan Indomie sebagai merek pertama yang paling mereka ingat. 8% menyebut dengan merek Sarimi yang paling mereka ingat, sedangkan untuk merek Popmi hanya 4% responden menyebutkan merek ini ketika pertama kali ditanya. Sisanya 7% responden menyebutkan merek lain di luar merek-merek yang diteliti, misal mie sedap, Supermie, dan lain-lain. Analisis brand recall.
Brand recall atau pengingatan kembali merek mencerminkan merek-merek apa yang diingat responden setelah menyebutkan merek yang pertama kali disebut. Brand recall merupakan multi-response question yang menghasilkan jawaban tanpa dibantu. Dalam analisis brand recall, peneliti meminta responden menjawab pertanyaan nomor 2 dengan menyebutkan merek mie instan selain yang telah disebutkan pada pertanyaan pertama. Dan hasilnya dapat ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merek Indomie mempunyai tingkat yang paling tinggi yaitu 57%. Urutan kedua ditempati oleh Sarimi yaitu 38%. Urutan ketiga ditempati oleh Popmie yaitu 22%. Urutan keempat ditempati oleh mie sedap yaitu 15%. Untuk urutan kelima ditempati oleh Supermie yaitu 14%. Dan sisanya sebanyak 29% menyebutkan selain yang telah disebutkan seperti mie burung dara, mie sakura, dan lain sebagainya. Analisis brand recognition atau pengenalan brand awareness merupakan pengukuran brand awareness responden di mana kesadarannya diukur dengan diberikan bantuan. Produk pertanyaan yang diajukan dibantu dengan menyebutkan ciri-ciri merek. Dalam analisis brand recognition ini peneliti mencoba mengingatkan responden dengan cara menyebutkan merek Indomie pada kuesioner. Hasilnya ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa brand recognition dilakukan analisis berdasarkan presentasi responden yang menjawab dengan pilihan jawaban butir B. Diketahui bahwa responden yang menjawab butir B sebanyak 18 orang atau 18% responden diinginkan dalam mengenal kesadaran merek, atau dengan kata lain sebanyak 18% responden harus diingatkan akan keberadaan merek Indomie. Analisis owner of brand. Merek Indomie adalah salah satu merek mie instan yang sangat baik dan terkenal karena 99% responden dari jumlah total 100 responden mengenali produk Indomie, sekalipun terdapat 18 responden yang harus diingatkan kembali akan keberadaan merek ini dan satu responden orang yang belum mengetahui produk Indomie, yaitu responden yang menjawab pertanyaan 2.C. Sumber media informasi. Berdasarkan 100 responden yang diambil saat penelitian, maka diperoleh distribusi sumber media informasi yang digunakan responden untuk mengetahui keberadaan merek Indomie yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Berdasarkan gambar tabel di atas, diketahui bahwa sebagian besar responden dalam mengetahui atau mengenali keberadaan merek Indomie yaitu dengan bantuan iklan di televisi. Hanya hal ini disebabkan karena iklan di televisi tersebut bersifat audio visual, sehingga responden akan lebih mudah untuk menerima pesan yang disampaikan khususnya untuk mengingat dan mengenal merek Indomie tersebut. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari penelitian kami. Yang pertama, kesimpulan data karakteristik responden. Dari data tentang karakteristik responden dapat disimpulkan bahwa kebanyakan responden dari penelitian ini adalah responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 67% responden dan usianya rentang dari 20 sampai 30 tahun sebanyak 57% dan pekerjaan yang paling terbanyak adalah pelajar atau mahasiswa sebanyak 55%. Hasil ini menunjukkan bahwa perempuan dengan usia rentang 20 sampai 30 tahun yang berprofesi sebagai pelajar atau mahasiswa lebih sering memasak dan membeli Indomie.
Indomie karena manfaatnya yang cukup, rasanya yang enak, dan penyajiannya yang sangat cepat. Yang kedua adalah perhitungan top of mind. Dari perhitungan analisis top of mind, diketahui bahwa sebagian besar responden yang diteliti memberikan penilaian yang sangat baik terhadap produk Indomie. Hal ini terbukti dengan kuatnya top of mind produk Indomie di benak sebagian besar responden, yaitu 81%. Produk ini menjadi top of mind dikarenakan banyak faktor, antara lain harga dari produk ini relatif terjangkau, bisa dijangkau oleh menengah ke bawah dibanding dengan produk sejenisnya, sehingga semua orang dapat mengkonsumsinya. Selain harga yang murah, faktor lain adalah kemudahan konsumen dalam menemukan atau mencari produk. Produk ini dapat ditemui dari toko kecil, toko kelontong, swalayan, bahkan supermarket besar. Yang ketiga adalah pengukuran kesadaran merek atau brand awareness. Pengukuran kesadaran merek atau brand awareness dapat dilakukan dengan cara menggolongkan menjadi 4 elemen, yaitu top of mind, brand recall, brand recognition, atau unaware brand. Dari perhitungan analisa, brand awareness didapatkan bahwa merek Indomie menempati top of mind 81%. Pada analisis brand recall, merek Indomie menempati posisi pertama, yaitu 57%. Pada analisis brand recognition, sebanyak 80% responden yang harus diingatkan, dan pada analisis unaware of brand, sebanyak 1% responden yang tidak mengenal sama sekali produk dengan merek Indomie. Serta dalam mengetahui keberadaan merek Indomie, kebanyakan responden mengetahui melalui media televisi sebanyak 50%. Berikutnya adalah saran bagi perusahaan. Yang pertama, perlunya membuat iklan menarik. Meskipun merek Indomie sudah menempati posisi top of mind dari sebagian besar responden, tetapi perlu diwaspadai mengingat semakin banyaknya pesaing untuk produksi produk yang sejenis. Dan pada dewasa ini, produk-produk lain semakin gencar dengan iklan-iklan produk mie instan yang menggandeng banyak artis-artis Korea yang berada di televisi maupun iklan lain. Hal ini dapat mengakibatkan merek Indomie kehilangan posisi tersebut, sehingga Indomie harus selalu melakukan terobosan periklanan dengan gaya kekinian. Yang kedua, perlunya membuat kemasan yang unik. Sebaiknya perusahaan lebih meningkatkan kualitas produk, tetapi kemasan yang unik akan membuat konsumen lebih tertarik untuk membelinya. Yang ketiga, perlunya membuat media untuk lebih dekat dengan pelanggan. PT Indofood Sukses Makmur hendaknya selalu membina dan meningkatkan hubungan baik dan saling menguntungkan dengan konsumen, misalnya dengan membentuk keanggotaan perusahaan dengan menjadi sponsor untuk berbagai acara tertentu yang melibatkan konsumen maupun calon konsumen, sehingga hubungan akan menjadi semakin dekat. Berikutnya adalah saran bagi penulis selanjutnya. Yang pertama, menambahkan variabel lain, contohnya iklan. Sebaiknya peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lain, misalnya untuk pengaruh iklan dalam perusahaan dalam produk yang ditawarkan. Yang kedua, untuk pengambilan sampel secara luas. Sebaiknya peneliti selanjutnya memperluas daerah pengambilan sampel, tidak hanya terfokus pada kota tertentu, tetapi bisa dijadikan untuk beberapa kota atau daerah lain yang menjual produk tersebut. Baik, sebagai penutup, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Ucapkan terima kasih atas semua perhatianmu. Terima kasih.